Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Kebiasaan buruk selanjutnya yang akan kita bahas adalah bernafas melalui mulut. Oke, bernafas melalui mulut ini biasanya terjadi kalau misalnya ada gangguan pada rongga hidung. Misalnya kalau misalnya dia flu, itu kan kita jadinya nafas lewat mulut. Tapi yang saya maksud di sini adalah bernafas melalui mulut dalam jangka waktu yang sering sekali dan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya dari anak berusia, anaknya kecil sampai beberapa tahun dia nafas lewat mulut terus. Akibatnya adalah struktur rahangnya bisa berubah. Oke, pada masa pertumbuhan kalau seorang anak selalu bernapas melalui mulut, maka profil wajahnya juga bisa berubah. Rahang bawahnya bisa lebih ke belakang. Kita bisa bandingkan di gambar ini orang yang bernapas melalui mulut dan bernapas melalui hidung. Oke, kepalanya jadi agak maju ke depan, maksudnya dari lehernya, juga rahang bawahnya juga agak mundur ke belakang. Begitu. Kira-kira gambarannya seperti ini. Biasanya atlet juga karena sering sekali berolahraga, misalnya selalu jogging atau atlet-atlet berenang, itu kan mereka melakukan olahraga itu dalam waktu yang rutin ya. Lalu mereka kalau dilakukan sejak anak-anak, jadi kebiasaan bernapas lewat mulut, akibatnya adalah seperti ini. Struktur wajahnya bisa menjadi berubah. Selain itu, kalau selalu bernapas melalui mulut, maka mulut menjadi lebih kering. Kalau mulut kering, kalau mulut kita basah, itu karena ada ludah. Nah, ludah kita itu mengandung antibakteri, jadi dia membunuh bakteri-bakteri yang jahat. Kalau misalnya mulutnya kering, berarti ludahnya sedikit, berarti antibakterinya sedikit, berarti resiko untuk adanya infeksi pada gigi, lubang gigi jadi meningkat. Resiko untuk pembengkakan pada gusi juga jadi meningkat. Kebiasaan buruk selanjutnya yang akan kita bahas adalah menggertakkan gigi. Menggertakkan gigi itu adalah gigi kita digigit keras banget atau enggak digesek-gesek. Nah, biasanya kalau dilakukannya itu bisa pas sadar atau tidak sadar. Kalau misalnya pada saat tidak sadar, itu biasanya waktu lagi tidur. Kemungkinan penyebabnya itu belum diketahui kalau melalui penelitian, tetapi dikatakan bisa disebabkan oleh stres. Bisa disebabkan oleh stres. Oke, makanya sebelum tidur harus berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita nggak terlalu banyak pikiran atas segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Oke. Nah, biasanya kalau kita suka menggertakkan gigi, pas bangun pagi itu kerasa sakit kepala, lalu sakit sendi rahang sini ketika bangun tidur. Lalu selain itu juga, lama-kelamaan kalau sering menggertakkan gigi dan menggesek gigi, giginya akan menjadi terkikis, seperti di gambaran ini. Giginya akan menjadi terkikis, menjadi lebih tipis, jadi lebih sensitif. Selain itu, lama-kelamaan ia akan goyang. Tuh, jadi harus diperiksakan ke dokter gigi dan akan dirawat. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah mengunyah satu sisi. Oke, kalau kita mengunyah itu, kalau cuma satu sisi, akibatnya adalah profil wajah atau rahang lama-lama menjadi miring. Nah, kita harus tahu penyebabnya apa. Misalkan kita mengunyah satu sisi karena gigi kita bolong, yang di sebelah kanan. Jadinya nggak enak mengunyah di sebelah kanan, jadinya di kiri terus. Nah, kalau udah tahu penyebabnya apa, nah gigi yang bolong itu harus dirawat. Ditambal misalnya supaya nyaman dipakai kunyah sehingga kita bisa mengunyah di dua sisi. Efek yang lainnya adalah kalau misalnya gigi satu sisi yang tidak dipakai mengunyah, justru karang giginya akan lebih banyak. Justru kalau misalnya kita mengunyah mengunyah itu, makanan itu selain dia bisa hancur dan bisa ditelan dengan baik, makanan itu juga membersihkan gigi kita. Jadi justru kalau nggak dipakai, malah karang giginya lebih banyak. Ini juga salah satu contoh kasusnya.
gigi di sebelah kanannya dipakai mengunyah, tetapi kirinya tidak, sehingga karang giginya malah menumpuk di sebelah kiri. Tuh. Lalu selain itu juga, nanti akan ada nyeri kepala dan nyeri pada sendi di salah satu sisi yang terlalu sering digunakan untuk mengunyah. Selanjutnya adalah menggigit benda keras. Ini kebiasaan buruk. Kita tahu gigi dan mulut kita itu cuma dipakai bagusnya, tujuannya adalah untuk mengunyah makanan. Tapi kalau kita mengunyah yang lain, itu bisa merusak gigi kita. Contohnya yang pertama ini adalah menggigit kuku. Kalau kita gigit kuku, giginya lama-lama bisa terkikis, bisa pecah. Selain itu, kuku kita juga lama-lama habis dan jarinya jadi gampang berdarah. Sedangkan tangan kita pakai untuk pegang banyak hal, lama-lama malah bakteri masuk ke tangan kita juga jadi infeksi. Nah, kalau misalnya kita menggigit benda keras yang lainnya seperti bolpen atau es atau jepit rambut, lama-kelamaan atau kalau terlalu sering, gigi kita bisa pecah atau patah. Oke. Lalu kalau misalnya salah-salah gigit malah kena ke gusi, gusinya bisa bengkak. Atau kita gigit sesuatu yang nggak bersih, akhirnya malah bakteri-bakteri masuk ke gusi kita, malah jadi infeksi, jadi bengkak. Oke, selain itu juga, kebiasaan buruk menggigit benda keras ini bisa merubah susunan gigi. Dipakai gigit-gigit terus, giginya bisa mundur ke belakang atau maju ke depan, tergantung gigitnya di bagian mana. Oke, kebiasaan buruk yang selanjutnya adalah menyikat gigi terlalu kencang. Ya, kalau kita menyikat gigi itu, bagusnya kalau gigi atas arahnya dari atas ke bawah, kalau gigi bawah yang di bagian dekat pipi itu dari bawah ke atas gitu. Kalau biasanya menyikat gigi terlalu kencang ini, karena arahnya bukan vertikal tetapi horizontal. Digesek-gesek terlalu kencang sehingga lama-lama bagian leher gigi terkikis, lalu gigi menjadi sensitif. Oke, selain sensitif juga penampilan kita jadi kurang baik kalau yang terkikis di gigi depan. Ini adalah contoh selanjutnya. Kalau misalnya menyikat giginya terlalu kencang, semua leher giginya terkikis dan giginya jadi sensitif. Ini bisa dirawat, pergi ke dokter gigi, tinggal ditutup. Tapi kebiasaan buruk kita juga harus dikurangi, menyikat giginya jangan kencang-kencang. Oke, yang selanjutnya adalah merokok, kebiasaan buruk. Tentu kita sudah banyak sekali mengetahui efek rokok pada tubuh manusia itu sangat tidak baik. Kalau untuk mulut, dari panasnya saja itu sudah bisa mengiritasi gusi. Belum lagi rokok mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Sehingga kalau terkena gusi menjadi bisa iritasi. Dan ditambah bakteri-bakteri yang ada dalam mulut, itu bisa menyebabkan pembengkakan pada gusi. Selain itu juga, rokok mengandung nikotin. Nikotin itu bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi. Oke, ini semua sebenarnya bisa dibersihkan di dokter gigi, tetapi alangkah lebih baik lagi kalau kita bisa mencegahnya. Lalu selanjutnya adalah, kalau kebiasaan merokoknya sudah lama, bisa menyebabkan gusi warnanya menjadi berubah, hiperpigmentasi, warnanya jadi hitam, disebut dengan smoker's melanosis. Ini adalah akibat-akibat rokok. Selain itu, akibat yang lain juga, kebiasaan buruk yang lain adalah minum alkohol. Kalau minum alkohol itu, selain gak bagus buat tubuh, buat mulut kita bisa menjadi kering ya dari alkoholnya. Kalau udah kering, ya kayak saya katakan tadi, kalau mulut kering, bakteri lebih banyak bertumbuhnya. Jadi resiko untuk gusi menjadi bengkak atau gigi menjadi berlubang juga jadi lebih tinggi. Sekian dari saya pada hari ini. Ayat yang akan saya bawakan adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke? Jadi tubuh kita, gigi kita, mulut kita ini adalah bagian dari tubuh kita. Kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita jaga mulut kita dan gigi kita dengan baik. Biar semuanya itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Dan itu adalah persembahan yang terbaik yang kita bisa kasih sama Tuhan. Terima kasih buat perhatiannya. Salam sehat dan semoga Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah.
sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10